BEM UI sudah bukan kritik, tapi menghina presiden bisa dijerat UU ITE. Ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter, kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh, dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini bapak Bipang, dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja, dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Ya, saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Yang namanya aktivis muda, yang namanya mahasiswa, saya kira dinamika seperti itu biasalah. Saya kira ada yang mengingatkan, bagus sekali. Apa tuntutannya sudah diterima Bapak sendiri, Pak? Apanya? Dan mungkin nanti saya akan kirim mungkin ketua dan anggota-anggota di BEM untuk asmat dari UI ya, yang lihat betul bagaimana medan yang ada di sana, kemudian problem-problem besar yang kita hadapi di daerah-daerah yang ada, terutama di Papua. Sebenarnya infografis yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis di bawah BEM UI, itu kami ingin mengingatkan beliau, Bapak Presiden kita, untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya pertama terkait pernyataan beliau bahwa beliau rindu di demo. Sayangnya banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami melakukan demo. Contohnya pada tanggal 1 Mei, lebih dari 160 mahasiswa mengalami represivitas ketika melakukan aksi hari buruh di Jakarta. Dalam pandangan saya sih, BEM UI sudah bukan kritik, tapi menghina presiden bisa dijerat UU ITE. Pegiat media sosial, pelaku bisnis, dan pengamat politik Eri Zeli Bandaro mengatakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI Depok, Provinsi Jawa Barat menuding Presiden Joko Widodo sebagai the king of life survive atau pembohong sudah masuk kategori pelanggaran tindak pidana. BEM UI bisa dijaring melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, kata Eri Zeli Bandaro dalam laman akun Facebooknya pada Senin 28 Juni 2021. BEM UI mempublikasikan postingan berjudul Presiden Joko Widodo, The King of Lip Survive di akun media sosialnya. Dalam postingan, BEM UI mengkritik Presiden Joko Widodo yang kerap kali mengobral janji. Postingan itu juga menyindir sejumlah janji dan keputusan Presiden Joko Widodo, mulai dari rindu di demokrasi. Sebenarnya kritik terhadap presiden itu harus diizinkan ya, mau dengan cara apapun kan. Lagi pula apa yang gambarnya pun juga bukan gambar yang paling hina kan. Kalau cuma penamaan King of Lip Service ya biasa-biasa aja ya. Jadi kritik semacam itu adalah kritik yang seharusnya diizinkan. Yang buat saya bermasalah karena adalah substansinya kok dangkal sekali. Agak memalukan loh bahwa itu datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Ya, tuduhan-tuduhan yang disampaikan kan seperti kok kayaknya mahasiswa ini nggak paham sih apa yang jadi isu, atau dia kok nggak paham sih apa yang dia kritik. Misalnya saja menyatakan bahwa presiden bohong soal dia mau dikritik yang undang-undang ITE itu ya. Kritik itu tidak salah,
kalau kritik ada dasarnya itu bagian dari demokrasi, ujar Eri Zely Bandaro. Eri Zely Bandaro mengatakan tidak melihat Presiden Joko Widodo ingkar dengan janjinya. Sebagai goodwill, Joko Widodo sudah sampaikan, tetapi proses revisi Undang-Undang ITE menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan lainnya berkaitan dengan undang-undang itu butuh waktu. Proses politik yang tidak mudah, Presiden Joko Widodo 20 Oktober 2014, 20 Oktober 2024 bukan Presiden Soeharto, 1 Juli 1967, 21 Mei 1998 yang instruksi presiden atau inpresnya lebih kuat dari undang-undang. Dikatakan Eri Zely Bandaro selalu dia sudah berjanji. Namun untuk mengubah undang-undang, Presiden Joko Widodo harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Mulai dari rindu di demonstrasi, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Kritik itu tidak salah kalau kritik ada dasarnya, itu bagian dari demokrasi, ujar Eri Zely Bandaro. Eri Zely Bandaro mengatakan tidak melihat Presiden Joko Widodo ingkar dengan janjinya. Sebagai goodwill, Joko Widodo sudah sampaikan, tetapi proses revisi Undang-Undang ITE, penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan lainnya berkaitan dengan undang-undang itu butuh waktu. Proses politik yang sudah masuk. Eri Zely Bandaro melihat kampus UI tidak lagi sepenuh jadi sumber kritik akademik yang mencerahkan kepada publik, tetapi sudah masuk ke ranah politik. Itu bisa maklum, karena bertahun-tahun sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY periode 20 Oktober 2004, 20 Oktober 2014 Universitas Indonesia dan beberapa kampus perguruan tinggi negeri dikuasai jaringan Tarbiyah, Partai Keadilan Sejahtera, ujar Eri Zely Bandaro. Kalau yang menghina itu orang tidak berpendidikan, kita bisa maklum. Tapi orang yang kuliah di Universitas Indonesia, salah satu universitas terbaik di Indonesia, tetapi buta hukum tentang hak demokrasi itu yang membuat saya miris. Mau dibawa kemana masa depan negeri ini? Tanya Eri Zely Bandaro. Bagaimanapun yang berkuasa atas kampus adalah rektor. Tentu rektor yang harus menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak ada sikap yang konkret terhadap mereka, saya khawatir akan ada anggota masyarakat yang laporkan kasus ini ke polisi berkaitan dengan pasal di dalam Undang-Undang ITE, ungkap Eri Zely Bandaro. Pemerintah memutuskan bakal merevisi 4 pasal dalam Undang-Undang atau UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE kepada kantor berita harus melalui kajian akademisi, sosialisasi, keputusan Badan Permusyawaratan atau BAMUS DPR RI yang terdiri dari semua partai atau fraksi yang ada di DPR RI. Mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu juga tidak mudah karena harus ada alasan negara dalam keadaan genting. Makanya ungkapan terhadap Presiden Joko Widodo sebagai the king of lip service itu sudah masuk penghinaan. Mengapa? Karena tidak berdasar. Sebagai mahasiswa seharusnya mereka paham bagaimana proses politik merevisi undang-undang itu, ujar Eri Zely Bandaro. Sebagai mahasiswa seharusnya mereka tahu bahwa menurut Mahkamah Konstitusi atau MK, Presiden sebagai kepala negara adalah simbol negara. Artinya postingan mereka di sosial media sudah termasuk ranah pidana. Menghina simbol negara, ujar Eri Zely Bandaro. Dapatkan informasi, inspirasi, dan insight di email kamu. Dapatkan email ayat 2. Daftarkan email ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat 3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ayat 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. DPR pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE menjelaskan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kemudian pasal 28 dalam Undang-Undang ITE berisi 2 ayat.
Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ayat kedua. Nasional Antara di Jakarta, Selasa 8 Juni 2021, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan revisi tersebut satu paket dengan penambahan satu pasal dalam UU ITE, yakni pasal 14C. Adapun pasal 27 UU ITE berisi 4 ayat, meliputi ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Tiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Dalam pandangan saya sih, sebenarnya kritik terhadap presiden itu harus diizinkan ya, mau dengan cara apapun kan. Lagi pula apa yang gambarnya pun juga bukan gambar yang terlalu menghina kan. Kalau cuma penamaan King of Lip Service ya biasa-biasa aja ya. Jadi kritik semacam itu adalah kritik yang seharusnya memang diizinkan. Yang buat saya bermasalah karena adalah substansinya kok dangkal sekali ya. Agak memalukan loh bahwa itu datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ya. Tuduhan-tuduhan yang disampaikan kan seperti kok kayaknya mahasiswa ini nggak paham sih apa yang jadi isu, atau dia kok nggak paham sih apa yang dia kritik. Baik, sebenarnya infografis yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis di bawah BEM UI, itu kami ingin mengingatkan beliau, Bapak Presiden kita, untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya pertama terkait pernyataan beliau bahwa beliau rindu di demo. Sayangnya banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami melakukan demo. Contohnya pada tanggal 1 Mei, lebih dari 160 mahasiswa mengalami represivitas ketika melakukan aksi hari buruh di Jakarta. Menyatakan bahwa presiden bohong soal dia mau dikritik yang undang-undang ITE itu ya. Lah, kan justru Presiden Jokowi sangat sekali ingin agar undang-undang ITE itu direvisi atau ditinjau kembali, mengingat isinya seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi orang untuk alasan-alasan yang lemah gitu ya. Dia justru ingin agar orang bisa mengkritik dengan terbuka melalui undang-undang ITE. Nah ini mahasiswa kok nggak nyampe kali ya pikiran otaknya ke situ. Adanya penangkapan terhadap para demonstran, ya kan bukan orang ditangkapi begitu saja oleh polisi, tapi ketika gerakan-gerakan massa itu mulai melakukan pengerusakan, mulai melanggar peraturan yang sudah ditetapkan ya. Ketika itulah kemudian polisi turun tangan, dan itu bukan atas perintah Jokowi juga kan. Soal ujian wawasan kebangsaan itu kan lagi-lagi KPK bukan presiden. Kemudian soal isu tentang KPK misalnya, loh pemilihan Firly itu siapa yang melakukan pemilihan? Kan bukan presiden, itu kan DPR. Jadi saya ingin katakan adalah bahwa substansinya itu parah banget. Ini menunjukkan bahwa mereka tuh nggak belajar, mereka nggak tahu banyak tentang apa yang sesungguhnya terjadi di dalam politik Indonesia, sehingga kritik mereka itu terasa dangkal. Jadi kalau cuma kritik sih boleh-boleh aja, cuman kalau kritik ya harus kelihatan pinter loh. Ini UI loh, ini BEM UI, jangan sampai kelihatan seperti ya memang ya cacat logika atau nggak punya pengetahuan yang cukup aja.